Hai guys, welcome back to Just Setia Podcast bersama aku Echa, dan kali ini masih berkolaborasi dengan Visi Legal. Kita menghadirkan salah seorang narasumber. Beliau merupakan seorang pengacara, seorang anggota LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga Kepala Sekolah Anti Korupsi. So langsung aja kita bakal bahas beberapa topik kali ini yang pastinya bakal seru untuk diperbincangkan. Langsung aja, ini dia Kak Anti. Halo Kak Anti. Halo. Oke, Kak Anti, sebelum kita mau mulai ngobrol-ngobrol hari ini, alangkah lebih baiknya lah kalau misalkan kita kenalan dulu. Boleh. Sama teman-teman di rumah. Monggo, Kakak. Ya, namaku siapa ya itu? Sri Haryanti, tapi biasa dipanggilnya Anti. Alumni Fakultas Hukum juga, kemudian alumni Jack Club juga. Kalau profesi saya juga sebagai advokat, tapi selain itu juga sehari-hari di sebuah organisasi masyarakat non pemerintah, atau orang sering bilangnya LSM, kalau kami bilangnya NGO, non government organization, gitu. Kakak adalah seorang anggota LSM. Boleh dijelaskan lang sama teman-teman di rumah sebenarnya LSM tuh apa sih? LSM itu apa ya? Nah, masyarakat memang sering bilangnya atau kenalnya itu LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, kalau kami sering sebutnya non government organization atau NGO. Jadi organisasi non pemerintah. Nah, jadi kami organisasi independen, bukan bagian dari pemerintah, juga termasuk kayak pembiayaan, kemudian budgeting dan lain-lain juga tidak ada dari pemerintah. Di luar pemerintah ya, karena di luar pemerintah ya kita independen, kemudian jadi kita menjalankan yang namanya program-program beberapa isu. Nah, diantaranya ada sumber daya alam, perlindungan sumber daya alam berbasis masyarakat. Jadi masyarakat kita berikan semacam pelatihan, peningkatan kapasitas untuk bagaimana masyarakat bisa mengelola sumber daya alamnya begitu secara mandiri, kemudian dengan akses legal dari negara gitu. Jadi kita membantu itu, proses itu. Kemudian selanjutnya kita juga ada program pemberdayaan perempuan. Itu ada dari sisi pangannya, kita pelatihan pertaniannya, kemudian terkait dengan aktivitas berkaitan dengan ekonomi keluarga. Nah, kemudian kita juga ada di isu anti korupsi dan pemerintahan yang baik seperti itu. Nah, salah satunya di sekolah anti korupsi yang sekarang sudah pernah kita lakukan juga gitu. Jadi yaitu ada beberapa aktivitas, kegiatan-kegiatan utamanya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan, kemudian advokasi, termasuk advokasi kasus, kebijakan gitu. Jadi ya itu termasuk juga berjajaring juga ya dengan siapapun. Baik itu kalau sekarang kita juga sudah memulai coba bangun misalnya berjaring dengan anak-anak muda. Berarti fokusnya itu ke masyarakatnya, ke peran anak mudanya, dan ke wanitanya sebenarnya kayak. Ke perempuan. Oke, sebenarnya untuk pelatihannya ini apakah di kawasan dan lingkungan Pontianak atau memang udah pernah ke jaring luar gitu? Ya, sebelumnya perkenalkan juga bahwa organisasi di tempat saya beraktivitas hari itu namanya Perkumpulan Gemawan, atau lebih dikenalnya itu Lembaga Gemawan. Nah, jadi Lembaga Gemawan ini punya semacam wilayah kerja, wilayah program itu yang sekarang ada di 9 atau 10 kabupaten kota gitu. Ada mulai di bagian hulu, itu mulai dari Kapuas Hulu, kemudian Sintang, Melawi, lagi mau digarap itu di Skadau atau di Sanggau, kemudian dari mulai sekarang yang terdekat ini ada di Kabupaten Kuburaya, di Kayong juga ada, kemudian di Kota Pontianak, Kota Singkawang, kemudian Kabupaten Sambas, di Kayong, terakhir juga kita ada di Ketapang gitu. Berarti jadi ada beberapa titik gitu. Nah, kalau misalnya kantor pusatnya semacamnya kantor pusat bisa dibilangnya seperti itu ada di Pontianak gitu. Tapi kita juga ada kayak district office-nya gitu, itu ada di Sambas dengan di Sintang. Oh, berarti emang cakupannya itu udah luas ya Kak ya? Iya. Kira-kira mau nambah lagi nak? Mau kemana ke gitu? Ya, mudah-mudahan lebih banyak kita lebih banyak kita menjangkau kabupaten, kan itu harapannya lebih baik ya. Jadi lebih banyak lagi masyarakat yang bisa kita bantu, begitu yang bisa kita berdayakan kayak gitu. Ya, mudah-mudahan di targetnya itu dalam jangka
5 tahun ke depan itu minimal itu di 10 kabupaten kota. Ya, semoga lah ya tercapai sampai ke situ. Oke, nah sebenarnya kegiatan-kegiatan ini bisa dikasih contoh nggak sih Kak? Sebenarnya lebih spesifiknya tuh kegiatannya tuh dalam hal apa sih gitu? Sekarang yang lagi berjalan itu ya perlindungan sumber daya alam, misalnya dari di kawasan hutan itu melalui perhutanan sosial namanya. Nah itu kita membantu masyarakat melalui apa ya namanya tuh kayak lembaga pengelola perhutanan sosial. Nah itu melalui desanya gitu. Jadi masyarakat dibantu untuk mengakses izin pengelolaan kawasan hutan gitu, karena kan kita tahu bahwa kawasan hutan atau ya sumber daya alam kita itu kan menurut undang-undang dasar pun berada apa istilahnya itu bahwa dikuasai oleh negara. Maka kita ketika akan apa ya untuk bisa mengelola harus mengakses izin tersebut gitu. Jadi kita membantu masyarakat untuk mengakses izin tersebut gitu ke melalui Kementerian Kehutanan. Nah, selain itu juga ada pertanian. Nah, pertanian ini banyaknya itu dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan. Nah, jadi perempuan-perempuan ada ibu rumah tangga misalnya, kemudian ada juga yang sudah bekerja, ada yang bekerja di perkebunan sawit misalnya seperti itu. Nah, kita coba bentuk semacam kelompok perempuan gitu, tingkat desa gitu ya. Jadi satu desa itu ada biasa tuh ada 2 atau ya sampai 5 kelompok misalnya seperti itu. Jadi mereka dilatih untuk bagaimana bertani. Nah, yang sudah kita coba itu menanam padi merah dan padi hitam gitu untuk dikonsumsi. Sudah pernah makan padi? Oh, padi merah pernah, Oke. padi Padi hitam nggak belum pernah. ya, nanti bisa dicoba. Oke, boleh. Nah gitu, jadi selain itu juga kita pernah melakukan juga sekolah anti korupsi. Nah itu untuk ke segmen anak mudanya gitu pendekatannya. Ke peranan anak muda. Ya kalau yang sekolah anti korupsinya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang profesi Kakak sebagai seorang pengacara, boleh ceritain sedikit tentang pengalaman Kakak waktu jadi pengacara, suka dukanya apa? Terus kalau boleh tahu nih, kasus pertama yang Kakak ambil waktu Kakak jadi pengacara. Apa ya kasus pertama? Apakah sudah mulai lupa? Apa ya, bener saya lupa kayaknya ya kasus pertama itu apa. Tapi ya karena waktu itu juga saya sebelum jadi advokat juga bergabung di LBH yang di kampus. Ya di sekarang namanya PKBH ya. Iya, PKB. Ya waktu itu namanya masih BKBH. Nah jadi sebelum itu juga saya bergabung di sana gitu. Jadi ya sering ikut misalnya ke rutan kayak gitu. Jadi bertemu kayak dengan kunjungan gitu tahanan. ya, Iya. Termasuk juga kayak penyuluhan hukum misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya pas setelah saya dilantik jadi advokat, saya juga lupa apa ya. Jadi waktu itu kayaknya ada bantu orang untuk ngurus akta perceraian gitu kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu saya ingat banget bahwa itu saya belikan ya udah gratis gitu. Oh, berarti nggak dibayar tuh? Iya. Jadi benar-benar free? Iya. Wow. Iya. Jadi dia tuh kalau nggak salah dia tuh tukang sayur atau apa gitu yang biasa jualan di komplek gitu. Mungkin ngobrol-ngobrol dengan tetangga atau apa gitu ya. Kemudian ya datang ke rumah gitu untuk konsultasi dan lain cerita apa segala macam gitu. Ya udah gitu. Oh, baru tahu juga kalau misalkan ternyata dibayar pun bisa ya? Ya bisa. Cuma tergantung lagi sama kesepakatan Ya, gitu ya. betul. Kita juga kan melihat bahwa orang ini dalam kategori mampu atau tidak misalnya seperti itu kan. Jadi ya untuk menghargai misalnya profesi kita, kemudian jerih payah kita, ya kalau misalnya memang itu merupakan hak kita ya. Iya. Bayaran itu, tetapi yang ada salahnya juga kan kita melakukan membantu dengan ya istilahnya itu pro bono gitu, karena itu juga ada melekat kewajiban bagi untuk anggota untuk advokat untuk melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma begitu.
Nah, suka dukanya jadi pengacara tuh apa? Pasti kan ada lah ya suka sama dukanya jadi pengacara tuh apa gitu. Ya kadang karena kita juga kan bertemu dengan orang yang istilahnya itu awam gitu ya, tidak begitu paham terkait dengan mekanisme, kemudian cara dan lain terkait dengan hukum gitu ya. Iya. Kadang kita tantangannya adalah bagaimana kita menurunkan entah itu bahasa misalnya, kemudian istilah dan lain-lainnya agar benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Nah, kemampuan itu tuh harus terus dilatih gitu. Jadi supaya gimana caranya dengan bahasa kita yang cukup sederhana, kemudian ya masyarakat pencari keadilan itu paham gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, ada nggak kejadian-kejadian lucu gitu pas kakak menangani kasus yang pernah kakak ambil gitu? Kalau kasus sih nggak ada. Paling kalau misalnya saya bantu orang untuk ngurus administrasi apa gitu, kayak misalnya pengurusan sertifikat tanah misalnya kayak gitu. Karena kan kita harus ngecek, dan pasti kita harus ngecek ke lokasinya ya. Iya, langsung Jadi ke waktu itu lokasi. saya pernah ya sampai ke semak-semak lokasinya, dan itu cukup besar gitu, cukup luas gitu, sehektaran lebih lah kayak itu. Jadi udahlah itu semak-semaknya tinggi-tinggi kan. Itu di daerah mana tuh kak? Di Rasau waktu itu. Rasa Uja ya? Iya. Dan saya pakai jeans, pakai sepatu gitu. Bener-bener itu kayaknya salah kostum Kayak deh. berpetualang gitu ya? Saya pikir itu salah kostum gitu. Jadi sampai ke celana itu masih ada bekas-bekas kayak getahnya gitu. Udahlah itu. Tapi nggak apa-apa. seru dong. Iya. Dan waktu itu lama juga gitu, nggak turun ke lapangan gitu kan. Kadang saya juga rindu gitu untuk turun ke lapangan. Asik gitu kan kalau turun ke lapangan tuh, daripada di balik meja terus. Ya, benar. Nah, seperti yang kita tahu sekarang nih kak, Ya. DPR sekarang mengajukan tentang RUU PKS dimasukkan ke daftar prolegnas prioritas. Nah, kalau menurut kakak gimana? Nah, kalau terkait dengan UU PKS itu ya, perlindungan terhadap kekerasan seksual ya. Iya. Itu sebenarnya usaha teman-teman masyarakat sipil ya, usaha teman-teman perempuan, kelompok-kelompok masyarakat, usaha ya banyak pihak begitu ya untuk memperjuangkan UU PKS ini. Sudah berapa tahun gitu ya? Cukup lama kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kan sempat dicabut juga kan dari prolegnas, kemudian dimasukin lagi. Bisa dibilang ya perjuangannya itu cukup berdarah-darah gitu ya. Karena banyak pro kontranya juga terkait dengan undang-undang RUU ini begitu. Banyak yang saya pikir bahwa mereka yang masih belum paham mungkin ya terkait dengan substansinya dan lain-lain, maka perlu lagi untuk banyak diskusi, ngobrolin terkait dengan RUU PKS ini begitu ya. Nah, sekarang masuk lagi di dalam prolegnas prioritas kalau nggak salah ya. Maka ya ini harus benar-benar dikawal dan dipastikan bahwa dapat disahkan menjadi undang-undang begitu. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa dari laporan-laporan Komnas Perempuan misalnya, angka kekerasan terhadap perempuan itu sudah sangat cukup tinggi begitu kan. Termasuk misalnya yang terjadi di lingkungan akademis misalnya, akademis kampus misalnya. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi begitu. Iya, benar. Kemudian di instansi, belum lagi kalau misalnya di lingkungan masyarakat secara umum gitu kan. Nah, angkanya itu sudah cukup tinggi gitu. Itu salah satunya untuk melindungi itu gitu, karena kita tahu bahwa belum ada payung hukum yang memang dapat menjerat, dapat melindungi korban dari kekerasan seksual begitu. Nah, undang-undang kita kan belum cukup Kuat. Iya, kuat untuk menjerat pelaku misalnya seperti itu. Nah, di dalam RUU PKS juga kan tidak hanya berbicara terkait dengan sanksi ya. Tetapi di situ juga berbicara terkait dengan bagaimana perlindungan, kemudian pemulihan si korban begitu. Misalnya dari sisi traumatisnya seperti apa. Nah, di situ kan diatur gitu. Nah, makanya RUU ini perlu untuk benar-benar dikawal begitu sampai sah. Disahkan. Iya, maka harus terus didorong gitu. Kawal terus, Bung. Iya, kawal sampai sah. Iya. Sebenarnya memang
ada beberapa hak yang ada di dalam RUU ini yang sebenarnya itu dapat mendorong pengesahan RUU ini. Kalau yang aku dapat itu ada 3 hak. Itu ada hak penanganan, hak Iya. atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Betul. Nah, jadi memang ya seperti yang kakak tadi bilang, itu benar-benar harus dikawal sampai disahkan. Iya. Berarti memang ada kemungkinan besar itu bakal disahkan ya kan? Ya, mudah-mudahan ya. Iya, Dan harapannya kita kayak gitu juga sih. maksudnya berharap ke ya anggota DPR juga memiliki perspektif bahwa ya pentingnya untuk melakukan perlindungan terhadap korban khususnya ya, korban kekerasan seksual, karena kita tahu bahwa banyak korban itu yang tidak berani untuk bilang, Untuk melaporkan untuk misalnya. melaporkan seperti itu kan, karena pasti akan banyak tekanan. Iya. Kemudian belum lagi dari sisi masyarakatnya misalnya seperti itu. Nah makanya ini sangat harus banget gitu ya dikawal, memang dipastikan bahwa ini Benar disahkan lah gitu ya. jalan dan disahkan begitu. Jangan sampai tiba-tiba kayak waktu itu kan tahun 2019-an kalau nggak salah tiba-tiba dicabut. Kemudian ya itu jadi polemik, jadi permasalahan lagi gitu Kontroversi kan. lagi gitu kan. Oke, lanjut. Sekarang gimana pendapat kakak dengan statement cowok-cowok di luar sana? Oh, udahlah, cewek itu mah ujung-ujungnya ntar ke dapur gitu kan. Cewek itu mah ujung-ujungnya beres-beres rumah gitu. Jangan-jangan itu cowok yang sirik. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, iya. Sering sih, maksudnya itu banyak yang ngomong kayak gitu. Ya terkadang juga dari sesama perempuannya yang ada kayak gitu juga bilang. Banyak juga dari laki-lakinya kayak gitu bilang. Nah, kalau menurutku ya perempuan punya hak untuk menentukan jalan hidupnya, untuk berekspresi ya, bagaimana dia ya perempuan juga memiliki hak untuk menggapai mimpinya gitu kan. Nah, ya selain itu juga hak-hak perempuan juga dilindungi gitu kan. Kalau misalnya kita dari sisi legalnya, hukumnya gitu ya, landasan hukumnya. Nah, jadi harapanku adalah saling mendukung gitu, bahwa kita juga harus memberikan ya semacam kebebasan untuk perempuan, di mana dia berhak untuk meraih mimpinya, menentukan jalan hidupnya, dia mandiri gitu kan. Termasuk juga bagaimana dukungan dari keluarga itu juga penting gitu ya. Nah, jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana ketika ya memiliki mimpi gitu, jangan takut gitu untuk terus berusaha menggapai mimpi tersebut gitu. Benar. Dan jangan lupa juga sesama perempuan saling mendukung, kemudian ya saling membantu gitu. Iya, benar. Kalau misalnya ya dengan siapa lagi kalau misalnya tidak dengan saling sesama perempuan juga yang saling menguatkan begitu kan. Tuh. Sama juga dengan halnya kayak kita cewek ini biasa dikasih pilihan. Apalagi kalau misalnya udah berprofesi nih kak, terus udah berumah tangga lah istilahnya. Ya, ya. Kamu mau jadi mau tetap melanjutkan profesi kamu atau memilih keluarga kamu gitu. Sebenarnya kita cewek kalau bisa dua-duanya jadi pilihan, kenapa harus pilih salah satu gitu Iya, kan? itu cukup menyadarkan ya kita gitu ya, termasuk laki-laki juga mungkin kan, apalagi yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga gitu kan. Nah, saya sih belum gitu. Jadi maksudnya itu bagaimana ya istilah itu saling mendukung gitu kan, termasuk di dalam hal ini hubungan orang tua ke anak misalnya kan. Kadang itu masih ada misalnya membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan perempuan misalnya seperti itu. Nah, banyak terjadi misalnya anak laki-laki di sekolah kan lebih tinggi, anak perempuan misalnya udah cukup sampai SMA aja atau cukup sampai di SMP aja misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga masih dalam prakteknya itu masih banyak juga begitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan yang disebut ketidakadilan gender seperti itu. Nah, diantaranya adalah beban ganda, marginalisasi. Nah, salah satu contoh marginalisasi apa? Yaitu bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, misalnya seperti itu. Tidak perlu untuk bekerja, kayak gitu. Nah, beban ganda apa ya? Beban ganda
Karena perempuan itu udahlah bekerja, kemudian ngurus di rumah tangga juga gitu ya. Hubungan yang baik adalah misalnya ya seperti contohnya kalau kakak di keluarga, aku di keluarga itu ya, orang tua misalnya ketika eh, mama capek gitu, nggak bisa masak misalnya, kecapean, ya ada ayah, ada bapak yang ya bisa lah kalau cuman goreng telur misalnya kayak gitu. Nah jadi saling melengkapi seperti itu juga yang perlu dibangun misalnya, ya kembali lagi ke kompromi seperti itu. Oke, sekarang kita mau kembali lagi nih ke kasus korupsi. Siap. Sebenarnya kalau menurut kakak nih, pandangan dari kakak, apa sih yang menjadi penyebab utama kasus korupsi ini nih sampai sekarang kayaknya masih banyak gitu ya terjadi di Indonesia? Ya, kalau kita menarik lagi ke akar korupsi itu, pertama itu ke politik. Ya, misalnya contohnya adalah menjadi kepala daerah itu membutuhkan biaya yang besar, yang tidak sedikit. Gitu. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan modal yang besar untuk maju misalnya mencalonkan seperti itu. Nah, ini tidak hanya untuk mencalonkan kepala daerah misalnya, kemudian mencalonkan jadi anggota legislatif, ya, kemudian bahkan menjadi presiden begitu kan. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu. Nah, kadang pembiayaan ini didapatkan dari hasil ya semacam barter begitu dengan si pemilik modal. Misalnya calon kepala daerah dengan pengusaha A begitu. Nah, ketika maju, ketika sudah terpilih, ketika sudah menjadi kepala daerah, ini melihat dari beberapa kasus yang terjadi itu ada kaitannya dengan politik. Maksudnya begini, nanti kebijakan-kebijakan dari kepala daerah tersebut itu pasti sedikit banyaknya yang menguntungkan si pemilik modal itu. Kayak istilahnya tuh ya ucapan terima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh si pemilik modal. Itu pertama. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah kesadaran dan kekritisan masyarakat. Nah, masyarakat itu kadang dibiarkan untuk tidak mengerti, untuk tidak diberikan akses masuk di dalam proses pembangunan pembangunan daerah, pembangunan pemerintahan misalnya. Dari mulai perencanaan sampai dengan ke pelaksanaan evaluasi gitu. Nah, akses masyarakat itu dibatasi gitu. Jadi ketika akses masyarakat dibatasi, maka sedikit ruang untuk kita bisa ikut mengawasi. Iya, benar. Kan gitu. Nah, selain itu juga dari sisi komitmen, kemudian penegakan hukumnya itu yang tidak kalah penting. Nah, bagaimana memberikan efek jera. Nah, selain itu juga ya pemberian kesadaran kepada masyarakat, termasuk kita anak muda juga harus ikut peduli misalnya terhadap isu tersebut begitu. Nah, kembali lagi ke anak muda nih, karena ada nyinggung ke anak muda. Sebenarnya peranan penting anak muda dalam kasus kayak gini nih sebenarnya apa sih, Kak? Banyak banget yang bisa dilakukan oleh anak muda ya, dengan berbagai macam keahlian, kemudian hobi yang dimiliki oleh anak-anak muda gitu untuk ikut menyuarakan isu anti korupsi. Kalau misalnya ikut di dalam penanganan kasus, di dalam melaporkan sebuah kasus itu memang sedikit agak berat begitu kan. Itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan pengetahuan gitu, skill yang lebih begitu untuk itu. Maka hadirlah misalnya melalui sekolah-sekolah anti korupsi untuk meningkatkan kapasitas anak muda. Nah, selain itu juga misalnya yang hobinya gambar, yang hobinya musik, yang hobinya fotografer, hobinya videografer dan lain-lain, itu juga bisa gitu ikut andil. Misalnya contohnya melalui ilustrasi, kan bisa menyuarakan isu anti korupsi melalui ilustrasi gambar misalnya kayak gitu kan, melalui lagu. Jadi memang punya Kayak banyak gitu. cara Betul, untuk untuk ikut menyuarakan aspirasi gitu ya. ya. Oke, terakhir harapan kakak dengan hukuman
yang setimpal terhadap kasus korupsi agar tidak terjadi lagi. Karena kalau yang kita tahu kan banyak kasus-kasus korupsi yang kita bandingkan dengan pencurian yang sederhana, Iya. dan itu enggak sebanding gitu, enggak adil gitu. Nah kalau harapannya agar kasus ini udahlah gitu, jangan berkembang lagi lah, jangan makin banyak lagi lah gitu. Iya, iya. Iya. Agak gimana? Ya pertama itu dia bahwa efek jerah, kemudian harus ditegakkan juga yang namanya itu kayak kan ada perampasan aset, kemudian ya yang dimaksud dengan pemiskinan seperti itu ya. Jadi harta harta dari pelaku tindak pidana korupsi atau terpidana tindak pidana korupsi yang dia tidak bisa membuktikan asal dari kepemilikan hartanya itu dirampas untuk negara seperti itu. Nah itu belum banyak dipraktekkan di kita gitu. Nah kemudian selain itu juga kalau masyarakat banyak yang menuntut misalnya hukuman mati seperti itu. Nah tetapi dalam hal ini, dalam perspektif perlindungan HAM itu ya khususnya kami itu tidak ke arah sana gitu, tidak ke arah memberikan hukuman mati gitu. Karena kami percaya bahwa yang memiliki hak untuk mencabut nyawa itu ya kembalikan lagi kepada Tuhan begitu ya. Jadi itu kembali lagi kepada hak asasi manusia seperti itu. Nah kami juga sangat menentang juga adanya hukuman mati seperti itu. Nah, maka kembalikan lagi kepada yang wacana terkait dengan kemiskinan itu. Jadi selain itu juga ya untuk politisi misalnya atau yang berkaitan dengan penegakan hukum, penegak hukum yang berkaitan dengan yang terlibat di dalam kasus korupsi juga itu harus dipertimbangkan untuk diberikan ya hukuman yang lebih berat begitu, karena sebagai penegak hukum begitu kan. Nah selain itu ya juga harapannya adalah anak muda ya jangan takut untuk ikut bersuara di dalam isu anti korupsi, karena banyak sekali cara untuk ikut terlibat begitu. Jangan takut misalnya ketika mau terlibat di dalam isu ini maka jalannya adalah harus ikut turun ke jalan. Iya benar. Panas dan lain-lain. Tidak gitu. Jadi itu bisa dilakukan, tetapi masih banyak cara lain juga yang bisa dilakukan. Salah satunya bisa ikut sekolah anti korupsi. Benar sekali. Oke. Kayaknya udah lama kita di sini ya Kak ngobrol-ngobrol. Ya, kopi juga udah habis. Iya benar, akses juga habis. Dan terima kasih sekali untuk Pak Anti sudah memberikan edukasi buat kita semuanya. Kita juga udah belajar tentang LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kita juga tadi udah ngobrol-ngobrol tentang peranan perempuan dalam dunia hukum, peranan anak muda. Sebagai generasi muda harus memberikan perubahan yang baik untuk negeri ini. Kita juga udah bahas sama-sama tadi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini. Tinggal klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan ya, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih juga. Terima kasih buat teman-teman. Ya, see you next video. Bye-bye. Ya.